gusto ko makinig kasama kita semua dalam mengikuti kegiatan saat ini. Dan semoga kita boleh mengikutinya sampai nanti selesai dan segala. Nah, selanjutnya kita akan dengan doa dan akan dipimpin oleh Bapak Ibu Sebelum kita mengawali kegiatan kita di malam hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita satu doa kita berdoa. Agar ungkapan syukur ya selalu kami yang kita akan berikan. Oleh karena berkat cinta kasih Tuhan yang sungguh nyata dan luar biasa dan punya kehidupan kami saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir di hadapan Tuhan. Di dalamnya juga ya Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan dari Bapak Fokus Kopel PDGR dalam peti calon guru hingga angkatan 10 Kabupaten Makassar Utara. Biarlah ya Tuhan, dari kegiatan ini kami boleh mendapatkan ilmu tambahan bagi kami sebagai Bapak Ibu guru, agar biarlah lewat kegiatan ini juga ya Tuhan, apa yang boleh kami dapatkan, boleh kami praktekkan itu di dalam kami menjalankan tugas dan kami. Tapi Bapak Guru Stopper dengan segala usaha jadi pala yang dia lakukan saat ini, biar apa yang dia lakukan ini ya Tuhan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Bapak Guru. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh DPP Bapak Stopper SPDPRI. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih kesempatan di saat ini. Izinkan saya calon guru penggerak angkatan 10 untuk berbagi mengenai menyebarkan tentang budaya positif. Bukan maksud menggurui, karena saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu guru yang memang sudah banyak pengalaman dari saya, sudah banyak pengalaman. Jadi saat ini saya hanya berbagi sedikit yang kami dapat dalam program guru penggerak ini untuk bisa didiseminasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Nah, yang saya saat ini bahas mengenai budaya positif. Nah, apa sebenarnya budaya positif itu? Mari kita lihat bersama konsep inti daripada budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol daripada guru, kemudian pembentukan keyakinan kelas, dan kita berakhir dalam budaya positif yaitu segitiga restitusi. Nah, apa semua ini kita bahas satu persatu. Nah, perubahan untuk paradigma baru. Nah, paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Dalam hal ini profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma baru ini diambil dari dasar profil pelajar Pancasila. Kita tahu bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu mandiri. Inilah konsep pembelajaran dalam paradigma baru. Kemudian selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita belajar dalam guru penggerak juga tentang teori kontrol. Nah, ini miskonsepsinya. Guru itu bukan mengontrol murid. Itu yang pertama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Kadang kan kalau orang ada urus siswa, kadang orang dia bilang begini, ini sudah lalu nakal sekali, sudah lalu gak ada backing. Nah ini miskonsepsi dengan teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selalu membilang, dengar Pak Guru, murid harus dengar Pak Guru. Itu salah Bapak Ibu tentang teori kontrol. Nah bagaimana stimulus dan respon pendekatan teori kontrol? Kalau respons dibilang realitas, kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol bilang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu yang bilang manusia itu unik. Masing-masing itu berbeda. Kemudian direspon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian teori respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang mampu mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol bilang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di respon bilang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau orang gagal pak bujuk itu anak-anak, paksa tadi supaya dia mau jadi, itu salah ternyata. Jadi perlu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu win to win. Jadi menang dan menang. Nah, kemudian kita ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, kami belajar di guru penggerak. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, kadang saya sampai dapat jawab ini, dapat hadiah pulpen. Ternyata itu salah, itu sama dengan menghukum mereka. Jadi ketika orang memberikan dia hadiah, berarti sama dengan orang menghukum. Karena dia akan mengejar hadiah itu, bukan kemauannya dari dalam diri untuk dia bisa menjadi orang yang berhasil nantinya di masa depan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkawan kritis. Ini yang ada di profil pelajar Pancasila nilai-nilai kebajikannya. Kemudian Ibo Primary Base Program PYP ini nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau dalam life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ada di profil pelajar Pancasila, ada di PYP, dan ada di keterampilan life skill. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ingin bertahan hidup. Bapak juga tentang ini kan makanan, contohnya itu pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini yang pertama. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan ingin rasa diterima. Apa itu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, apa itu? Ada harga diri,
keinginan itu dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, dia ingin mandiri, dia ingin memiliki pilihan, dia ingin mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya dimiliki oleh murid, kita semua manusia ingin hal-hal ini. Benar ya Bapak Ibu? Kita semua manusia ingin sekali terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian lanjut, motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi itu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar, kalau intrinsik itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi intrinsik muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya begini Bapak Ibu, kasih masuk tugas, kalau mana yang nak kasih masuk tugas, kita mau kasih nilai penganan rendah. Dia mau bikin itu tugas, tapi keinginannya dari ekstrinsik, dari luar, dari torang. Ini juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya yang tadi kita bilang, kita dulu pembelajaran kasih pulpen hadiah. Oh, karena penghargaan, ingin dihargai, kita suka mau bikin tugas karena kita mau dapat hadiah. Itu adalah keinginan atau motivasi yang ekstrinsik. Kalau dari intrinsik ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dimunculkan dari dalamnya mereka sendiri, karena keinginan mereka sendiri. Murid maksudnya. Lanjut. Nah, ini adalah teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, Yoto, nah mungkin turun dari rumah kamu hukuman saat ini dia karena dia kabel-kabel kita tidak mungkin. Kecuali dia buat kesalahan, di saat itu baru kita hukum dia. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pokoknya hukuman itu dari guru. Pokoknya kita mau bagi penganan, kalau pukul penganan 5 kali karena namanya tidak bikin tugas. Tidak dilibatkan murid di sini. Kemudian bersifat satu arah, yaitu semua dari guru. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Hukuman itu ada 2. Bisa orang lakukan misalnya memukul atau misalnya dari kata-kata, itu psikis. Kemudian lanjut, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Jadi orang buat komitmen dengan anak-anak. Ada konsekuensi yang orang jalani. Karena kalau anak mau baking ini dia tahu berikut dia mau tagih itu tugasnya anak baking, berarti orang sepakat bersama ngana mau dapat begini. Itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang harus guru orang ada di posisi yaitu posisi restitusi. 3 ini memang ada, tetapi tugas guru nantinya orang harus mengarah kepada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti sebentar orang ada sedikit materi tentang segitiga restitusi. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, karena itu terlambat. Kira-kira nanti solusi apa dan? Jadi murid yang mau bilang, oh, kita mau datang lebih pagi ya. Kita mau mandi lebih pagi atau lebih cepat kita mau bangun. Nah, 5 posisi kontrol guru. Orang bisa menjadi penghukum, orang bisa menjadi pembuat perasa bersalah, orang bisa menjadi teman, orang bisa jadi pemantau, orang bisa menjadi manajer. Nah, dari Bapak Ibu, kira-kira kalau orang udah jalani guru saat ini, kira-kira orang jadi apa? Hermeneutics dari 5 posisi kontrol ini. Teman. Oke. Kalau Cik Norma, Ya lo kan boleh pilih 2. iya boleh pilih 2. Kadang-kadang jadi manajer, Kadang-kadang jadi penghukum. Jadi penghukum. Ya kalau Ner pemantau, jadi memantau-pantau. Kalau Sister 2 apa? Teman dan penghukum. Teman, ya kadang menjadi teman, kadang bisa menjadi penghukum. Kan?
Nah, kalau Nerlian, Pemantau dan penghukum. pemantau dan penghukum. Pemantau di Kalau Nermarni, manajer. manajer. Saja jawabannya manajer. Nah, kita lihat bersama-sama. Contoh, kalau kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, kalau kasih hukuman ke dia, hormat pada bendera selama 1 jam atau jam dulu masuk kelas kanan. Tamu jumur penganan dulu dipanas. Nah, itu posisi penghukum. Ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ini harus mesti mau kasih tahu Pak anak, karena selalu bikin kecewa ya Pak Mir. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Atau kalau dia posisi teman, tolong Pak, ikuti aturan, bantu Pak Mir, supaya ngananya bikin media. Soalnya dia kok selalu dia dapat tegur dari kepala sekolah kalau mana selalu nyandak rapi. Nah itu pembuat merasa sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak mengambil konsekuensi. Kalau upacara ini bagi atributnya di koperasi, penjajah ulang-ulang ke pasar sana. Nah, itu adalah pemantau. Nah kemudian kalau manajer dia akan bilang begini, setahu tuh aku kesalahan apa, bagaimana dengan memperbaiki ke depan. Oh dia yang sadar sendiri, kamu dibagi pemerintah ini. Begitu. Itu yang posisi manajer. Nah ada kasus juga seperti ini Bapak Ibu. Posisi apa ini? Kita kecewa sekali dengan anak-anak. Pemantau bersalah. Apa? Pemantau. Membuat rasa bersalah. Ada lagi? Anak bapak kita teman karena kalau teman itu banyak apa? Nah kalau misalnya Saya dipersilakan. Bisa mengecewakan saya. Saya Kecewa sekali dengan kecewa sekali dengan ada di Iya. lebih ke Ini dia. belum ada batu nangan begitu kan. Padahal ini adalah posisi apa? Pembuat merasa bersalah. Kemudian ini ada kasus juga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini nggak pernah benar bikin ini. Manajer. Apa? Posisi ini dia. Pemantau. Ini cuma pantau. Toh? Ini cuma bilang Tidak pernah. benar bikin ini. Jadi cuma pantau-pantau, dia cuma lihat-lihat, kemudian dia bilang. Nah, kemudian ini karena berencana untuk menyelesaikan masalah ini apa? Amin. Kemudian ayolah lakukan effort ibu atau bapak. Ini adalah posisi teman. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Ya jelas-jelas dia kasih hukuman atau hanya dari pihaknya saya. Kita nak kasih nilai penganan tugas. Nah ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Orang boleh pakai 5-5 tetapi lebih baiknya orang mengarah ke posisi manajer supaya ada kemauan intrinsik dari dia sendiri. Dia yang mencari solusi itu sendiri. Nah kemudian keyakinan kelas. Kamu tanya dulu. Orang pernah bikin keyakinan kelas kan? Sudah. Apa sih beda antara peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau yakin bagaimana dia mau yakinkan aturannya. Peraturan dijelaskan kesepakatan. Nah, beda juga antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Itu berbeda. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas itu diatur peraturan so ada sekolah yang so bengkeng. Harus di Jangan ini mencuri,
Baru jangan los baju, mesti datang, jangan terlambat. Pokoknya kalau peraturan dia bahasanya negatif, jangan, dan jangan. Itu peraturan kelas. Lebih kesepakatan bersama dari sesuai jadi tidak turun dari atas. Iya. Itu kan semacam hukuman dia. Iya, bersifatnya hukuman. Itu dibuat sepihak, secara sepihak. Jadi guru yang buat. Jadi ada DP sanksi kalau kita melanggar peraturan. Aturan ada sanksi. Beda dengan keyakinan itu nilai-nilai yang orang percaya. Iya. Berangkat dari kesepakatan kelas yang tadi. Keyakinan itu. Jadi terus sama membedakan. kelas yang sudah di undang-undang Iya. hanya jadi keyakinan kelas. Jadi terus tahu antara peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang keyakinan dengan kesepakatan sama enggak? Beda. Bagaimana tuh keyakinan, bagaimana tuh kesepakatan? Kesepakatan tuh sebelum apa pedoman kan sebelum minta kesepakatan orang mau bikin apa saja ini supaya sepakat itu sama. Keyakinan itu kan dari dalam diri. Dari dalam diri. Jadi berangkat dari Iya, benar. Tapi ujung-ujungnya sudah menjadi kebiasaan. Nah, namanya keyakinan. Jadi sudah jadi kesepakatan bersama yang sudah diyakinkan kalau itu harus dilakukan. Iya. Contoh peraturan. Nah, contoh peraturan begini. Kalau orang biasanya buat peraturan jangan terlambat. Ada kata negatif jangan. Nah, kita ubah ke kesepakatan kelas. Saya tidak akan Datang tepat waktu. Dibuat. Jadi dari kata-kata negatif kita buat jadi kata positif. Datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelasnya itu apa? Keyakinan kelas itu keyakinan adalah nilai-nilai universal. Jadi datang tepat waktu, keyakinannya adalah disiplin. Itulah nilai-nilai universalnya. Jadi itu yang membedakan antara keyakinan, kesepakatan, dan peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Jadi berangkat dari mana untuk mendapatkan keyakinan kelas ini? Berangkat dari peraturan dulu. Lihat peraturan kita rubah menjadi kesepakatan dan muncullah nilai-nilai universal yang namanya keyakinan. Sama dengan begini kan, jangan los baju. Nah, kesepakatannya apa? Berpakaian rapi. Nilai universalnya disiplin, sama atau dengan yang tadi. Jadi nilai universal itu disiplin. Jadi kita sudah dapat membedakan antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas. Jadi orang bikin di sekolah, orang bikin di kelas. Nah, ini dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Rupa tadi tuh, kalau tadi kan di keyakinan kelas menggunakan seragam dengan rapi. Nah, yang universalnya kan disiplin sebenarnya. Jadi dia hanya singkat saja, jangan panjang-panjang. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Orang kan kalau mau tanya Pak anak-anak, silakan tuliskan satu-satu keyakinan, boleh ditempelkan di muka atau masing-masing bikin di kertas, membaca satu-satu. Jadi semua dilibatkan untuk pembuatan keyakinan kelas, beda dengan peraturan. Kalau peraturan sekolah sudah bisa. Lanjut, orang ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Dia merupakan dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapannya. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini saya sudah lakukan ke 2 siswa dan puji Tuhan dia berhasil. Nah, pertama si Immanuel Sigar, dia memang dulu nggak jam masuk ke kita. Tapi kita pakai segitiga restitusi, akhirnya ini dia so rajin-rajin ke kita. Walaupun mungkin dia guru-guru lain masih belum. Dan kita coba lagi terapkan segitiga restitusi ini ke dia dengan masalahnya sekarang, yaitu yang dia tidak pernah masuk ke guru. Kalau dulu dia tidak pernah aja masuk ke kita, sekarang selalu di guru-guru yang lain. Kita coba pakai yang segitiga restitusi ini juga ke dia. Ada juga siswa satu, dia di kelas wali kelas saya, ada orang tua datang ke kita. Dia kuat sekali bapak ambil di rumah. Sampai DP tante datang ke kita. Dia memang cakap sekali di rumah, DP dulu di rumah. Nah, kita bilang kalau dia di kelas kita pintar kok, bagus tuh anak.
Tapi ternyata di kelas dia begitu. Akhirnya kita buat segitiga restitusi sama-sama yang dari orang tua. Waktu penerimaan rapor, jadi kita sama-sama yang dari orang tua dan orang dia buat kesepakatan bersama. Mulai dari penerimaan rapor semester 1 sampai sekarang ketika ada terima rapor baru-baru kita tanya bagaimana bu penerimaan. Sudah nih ada sebelum bagus gitu. Nah kita coba lagi kontrol dia untuk yang di penerimaan rapor sekarang ini kita coba melakukan. Mudah-mudahan tetap langsung berubah begitu. Jadi tahapan validasi tindakan ini, bagaimana dekat tahapan ini Bapak Ibu? Tolong berikan apa yang ada bikin? Contoh di belakang. Nah, tanah berarti kan dia nggak karena dia kok nggak berarti sosere ke kita. Nah, kalau validasi di tindakan, semua orang pasti pernah berbuat salah. Baik namanya nggak bunuh ke dia. Nah, itu kan validasi tindakan. Untung Nana nak bunuh, Nana masih kontrol, Nana cuma dapat kata dia. Maka Nana ada bunuh, mulai jauh ke masalah. Nah ini validasi tindakan. Kemudian menstabilkan identitas dulu pertama. Menstabilkan dari emosi. Ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bertanya berdiam. Merubah pukul dia. Betul betul. Punya tidak merubah orang. Salah dan itu menolak. Belum salah. Kalau menurut mama salah, mana nanti betul kan? Mesti kontrol pakai emosi supaya kita lapas pada tangan lagi. Nah, semula itu buka tuh anak. Baru orang tanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang mana dah langgar? Oh saling menghormati temannya. Nah, menghormati teman itu penting tak pernah? Penting sekali. Apalagi kalau orang hidup sama-sama terus. Yang dalam pasti langgeng-langgeng orang di kelas. Nah itu dia. Ada pertanyaan-pertanyaannya nanti Bapak Ibu boleh buka lagi tentang segitiga restitusi. Tentang lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, mana pasti ada alasan dari ini. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa sih yang orang yakini bersama? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di kelas? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk segitiga restitusi. Sebenarnya ada video yang kita mau kasih karena waktu. Kemudian dalam penerapan budaya atau disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan atau standar pendidikan. Jadi dari budaya positif ini kita belajar bahwa guru harusnya menempatkan posisi sebagai manajer. Dan budaya positif itu akan muncul ketika orang juga guru mulai memunculkan dari keinginan dari diri sendiri budaya positif ini supaya dapat didefinisikan kita kepada murid-murid kita bahkan seluruh warga sekolah. Demikian dengan pemaparan dari saya. Kalau ada pesanan Kalau nggak ada dipanggilin, pertanyaan, kan dia sudah laparin kok dimakanin. silakan. Kalau sudah tidak ada, langsung. Itu dong itu dari semua dibayarin. Ada pertanyaan? Oh, pertanyaan memang ada. Oh, oke. Tidak apa-apa, kamu ada pertanyaan yang silakan. Sudah lebih berkembang. Benar ada pertanyaan? Kita sih masih beberapa kali memang kita sedikit bertentangan sih dengan emosi. Tapi bagaimana juga kita jadi kita memang lebih cenderung ke tapi kita lihat ternyata kita juga mulai jadi pengamat ya.
bagaimana kita mau bikin bisnis terus kalau dia kasih uang? Bagaimana mengertikan bagi kita yang pengalaman seperti itu supaya dulu kita melaksanakan ini sebagai among kan, sebagai manajer. Iya, terima kasih pertanyaannya dan juga sudah berbagi sedikit tentang pengalamannya. Jadi sebenarnya posisinya orang itu bisa ada di 55 ini, tetapi lebih diberatkan atau orang boleh menjuruskan lagi lebih ke posisi manajer. Perlahan tapi pasti, kan? Itu yang orang bilang, orang mulai pelan-pelan, damnya nggak mesti mau langsung ke posisi manajer. Jadi pelan-pelan, orang bikin orang posisi supaya boleh menjadi manajer. Ada lagi? Kita lagi kan memang berat kesini hukum. Karena kita berpikiran begini, kalau kita nak hukum kita nyana sanksi orang pasti orang akan memberikan yang melakukan sama seperti itu. Orang pasti akan melakukan seperti itu. Tapi kita lagi coba untuk mulai menuju ke posisi manajer. Karena kan orang kalau mau tunggu motivasi intrinsik dari siswa itu jarang sekali ada siswa yang memiliki motivasi seperti itu. Nah, sekarang kita bilang begini ya. Kemauan intrinsik itu mampu orang mau dengan Bukan. ada pertanyaan-pertanyaan romantik. Kalau ada teori gunung es, kalau gunung es kata dia punya gunung cuma muncul yang di atas yang kecil, tapi di bawah ada besar. Jadi bagaimana orang mau munculkan itu ke anak-anak? Itu tugas kita dulu. Memunculkan kemauan intrinsik supaya orang bisa. Ini terkait dengan kasus-kasusnya orang salah. Oke, ya demikian dengan sesi kita di saat ini. Terima kasih banyak untuk perhatian dan juga saran masukan serta pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Seperti yang dibilang di awal, dia ada inovasi tanpa kolaborasi. Langsung jadi tak dia babu Orang perlu kolaborasi bersama dan juga inovasi-inovasi. Terima kasih banyak. Ini tuh surat keterangan lulus goblok. Goblok ini. Menarik buat kita semua yang lulus, semoga bermanfaat. Dia ada tulis. Oke, selamat malam. Kopi dah. Ya, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, dahsyat luar biasa pastinya ya. Masih ada semangat? Ada semangat lu? Mana semangatmu? Sebelum kita memulaikan kegiatan di saat ini, minta satu orang untuk berdoa di depan. Ayo. Oke, ketua kelas kalau begitu. Tuhan, terima kasih atas berkat cinta kasih-Mu sehingga kita berada sampai sini. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar kegiatan kami, kiranya Kau pimpin kegiatan kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Dengan doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Marvelina, silakan kembali ke tempat. Nah, masih ada semangat toh hari ini toh? Nah, saat ini Ner akan kasih sedikit kalian mengenai keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Sebelumnya sudah pernah dapat tentang keyakinan kelas? Belum. Kesepakatan kelas? Sudah. Keyakinan kelas ya belum? Nah, coba apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas ini dia muncul di budaya positif. Jadi budaya positif. Nah, selama ini kita digaung-gaungkan toh untuk
membuat yang DP nama 5S. Apa itu 5S dulu? Senyum, sabar, sabar, sopan, santun. Iya toh? Itu yang kita buat-buat. Setiap pagi ada guru di depan yang akan menjemput kalian, kemudian mengucapkan salam, ya toh? Nah kemudian ada juga yang digaung-gaungkan tentang jangan bully, anti bullying. Apa tuh bullying, Sob? Bully. Apa? Mengejek teman. Mengejek teman. Apa lagi? Menghina teman. Apa lagi? Menyakiti hati teman. Body shaming. Apa tuh body shaming? Menghina fisik daripada teman. Itu kan salah satu yang bernama bullying. Nah, di sini kan akan ajarkan kalian tentang bagaimana budaya positif. Seorang murid harus mampu menerapkan budaya positif. Budaya positif di sekolah. Kalau boleh di rumah, silakan Anda terapkan juga di rumah. Nah, apa sih itu disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi orang harus mengontrol diri. Sebagai murid orang harus kontrol. Tahu kontrol itu diri. Jangan semua kasih keluar kata-kata yang tidak bagus, memaki-maki, gitu. Di kelas teman cuma ada ambil sedikit, cuma ada pinjam suatu pulpen, dia semua maki-maki. Atau teman, dia nak batanya, dia ikut ambil tuh pulpen. Tong serta ujian, terus satu kasih yang sudah dapat pulpen. Ya, nah, kemudian lanjut. Keyakinan kelas. Ini yang benar bilang tadi. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini adalah bagian daripada budaya positif. Itu yang dibilang dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini akan membantu orang, guru atau murid, guru dan juga murid untuk mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Jadi saat ini orang mau bikin keyakinan kelas. Apa sih fungsi daripada keyakinan kelas itu? DP fungsi ini. Karena keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama. Jadi orang bikin sama-sama itu keyakinan kelas di saat ini. Kemudian menjadi tanggung jawab orang semua untuk mentaatinya tanpa adanya paksaan. Karena orang yang bikin sendiri, orang sepakati sama-sama, maka orang mau jalankan ini tanpa paksaan. Nah, fungsi keyakinan kelas juga sebagai mengendalikan diri. Jangan salah sedikit sok putas. Sudah apa-apa, sudah apa-apa. Salah sedikit dia sok skop di tangan. Salah sedikit dia sok memaki di tangan. Nah, ini fungsinya itu untuk pengendalian diri agar kita atau siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Jadi bukan cuma di sekolah, tetapi juga di rumah. Bagaimana saudara itu? Contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, ini dia contoh-contohnya yang saya kasih contoh. Ada datang tepat waktu. Kemudian ada hormati guru dan teman. Kemudian ada angkat tangan jika ingin bicara. Ada dengarkan penjelasan guru. Rapikan buku belajar setelah belajar. Atau belajar aktif dan tertib. Atau boleh makan minum di dalam kelas. Atau buang sampah pada atau buang sampah di lantai. Boleh begitu? Boleh? Buang sampah di lantai. Ya, ada banyak-banyak contoh-contoh lainnya. Nah, tapi di sini kalian akan membuat sesuai dengan apa yang kalian pikirkan dan apa yang akan kita sepakati bersama. Paham? Nah, pada kegiatan kali ini kalian akan menulisnya di sticky note
yang akan Ner bagikan. Kemudian buat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Kemudian ditempelkan pada lembar keyakinan kelas di depan atau lembar plano. Boleh? Ya. Saat ini Ner bagikan. Pilih apa? Jadi kalau ini tempelin tuh yang di belakang sini, jadi tulisnya di depan. Oke? Nanti ditempelkan satu-satu. Kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di depan. Ingat? Silakan tuliskan keyakinan kelas apa saja yang akan kalian buat di sini. Bukan dengan boleh juga kalau ada sendiri boleh. Keyakinan kelas. Contoh, datang tepat waktu, bukan. Keyakinan kelas sama dengan orang mau yakinkan apa sih yang orang mau bikin supaya orang kelas supaya orang kegiatan pembelajaran itu berjalan bagus. Nah, boleh. Nah, bisa. Cuma satu tulisnya. Iya, hanya satu. Atau ada yang mau menulis dua? Kalau sama dengan Boleh. Aku di sana. Nanti lihat. Kenapa deh? Ya, sampai yang mau suka lebih dari satu gua bilang benar. Yang mau suka lebih dari satu boleh boleh. Ayo, yang mau lebih dari satu mau tulis nanti Mel kasih akan spin-off lagi. Ada lagi yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Nah. Oke. yang satu lagi. Yang satu lagi. Ada lagi? Berpolitiknya begitu. Boleh. Dan satu lagi. Apa? Tambah? Ada lagi yang mau tambah? Ya boleh. Tulis 3 atau 2. Sudah? Ya silakan ditempelkan di depan. Kalau mau tempel boleh. Silakan tempelkan satu-satu boleh tempel silakan. Ya ada yang sudah mau tempel sudah selesai silakan. Tempel. Tidak perlu tulis nama. Tidak perlu menuliskan nama. Ya. Oke. Ya, tanya 3 menit. Ya, enggak apa-apa. Yo pelan-pelan yo. Udah bilang tarabin ya. Kan. Ya satu le. Dan satu lagi. Kumpul beli. Yo. Sudah? Biar satu le biar. Ini beneran gua. Tambah? Paling Sudah? Ada lagi yang belum? tabung nih. Biar membaca satu-satu. Oh, Nanti akan disendirikan. Yang sama orang baca sendiri. Oke. Sudah? Semua sudah?
Nah, biar baca satu-satu. Di sini bilang 1. Mendengarkan guru saat sedang memberikan pembelajaran. Yang kedua, tidak membuli teman, tidak ribut. Yang ketiga, jangan ribut di kelas. Jadi kalau kasih sama-sama ini karena sama, jangan ribut, kasih sama-sama dengan jangan ribut. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian jangan membuli teman. Nah, sama-sama di sini dia. Jangan membuli sesama 3. Jangan ribut di kelas, ini sama. Jangan buang sampah sembarangan. Di sini berarti mendengarkan guru dan datang tepat waktu, sama di sini. Kemudian selalu datang tepat waktu. Jujur dalam ulangan. Ini sendiri. Disiplin ketika guru menerangkan, berarti sama di sini. Memakai pakaian sekolah dengan rapi, luar biasa. Jangan ribut saat belajar, disiplin waktu, berarti sampai di sini sama. Kemudian memperhatikan saat guru menjelaskan, sini. Tuh banyak itu kan. Berarti banyak yang nak jawab perhatikan berarti. Jangan bicara saat belajar, berarti jangan ribut. Kemudian mendengarkan nasihat dan perintah guru. Angkat tangan jika ingin bicara, bagus. Jangan ribut di kelas. Nah, ini sama. Oh, ini jangan ribut di kelas. Memakai pakaian rapi. Nih, jangan ribut. Kemudian menjalankan piket kelas sesuai jadwal yang ditetapkan. Ini pengurus kelas pasti. Dengar-dengaran pada guru, membuang sampah pada tempatnya, berarti sama di sini. Menghormati dan menghargai guru, banyak sekali. Kemudian menghormati teman dan guru yang sedang berbicara. Datang tepat waktu. Ini sendiri dia datang tepat waktu. Jangan membuli, jangan bolos. Ini bully di sini. Bully sama-sama. Baru datang tepat waktu, jangan ribut di kelas. Ini sama. Kemudian menjalankan 5S. Jujur dalam ulangan. Kemudian menjalankan piket kelas. Angkat tangan saat bicara. Memakai pakaian sekolah yang rapi. Mana ini rapi? Datang tepat waktu, belajar dengan tertib. Oke. Tolong sudah pakai sendiri-sendiri toh. Di sini harus mendengarkan guru, kemudian disiplin. Memperhatikan saat guru menjelaskan. Kalau di sini dibilang jangan membuli teman, kalau di sini jangan ribut. Kemudian di sini datang tepat waktu. Kemudian mendengarkan nasihat dan perintah guru. Di sini menjalankan 5S. Memakai pakaian sekolah yang rapi. Jujur dalam ulangan. Angkat tangan jika ingin berbicara. Datang tepat waktu. Kemudian belajar dengan tertib dan sopan. Nah, kita akan sepakati bersama keyakinan kelas ini satu persatu. Oke? Nah, kita sepakati bersama. Satu, keyakinan kelas. Dari apa yang sudah kalian kumpulkan atau yang sudah kalian tulis di sticky note. Nah, yang pertama di sini mendengarkan saat guru berbicara. Terus sepakat? Terus sepakat tanda tangan? Oh, berarti banyak yang sepakat. Berarti keyakinan kelas yang pertama yaitu mendengarkan saat guru menjelaskan, atau diganti dengan begini, tertib dalam belajar. Boleh. Bisa? Sama tuh itu dia punya kata-kata toh.
bilang atau begini saja, menghargai guru dan teman. Ya, jadi keyakinan kelas pertama adalah menghargai guru dan teman. Oke, supaya bukan cuma dalam saat belajar, tetapi juga kalau misalnya istirahat, ya toh, orang saling menghargai. Kemudian di sini dibilang bahwa jangan ribut. Di sini jangan ribut. Berarti cara membuat keyakinan kelas seperti apa? Kalau bilang jangan ribut berarti kalimat positifnya seperti apa? Bukan. Disiplin. Jadi tolong taruh di sini disiplin. Oke, mantap. Kemudian di sini ada tulis juga jangan terlambat, jangan datang terlambat. Berarti disiplin juga waktu. Sama juga itu kan. Jadi disiplin itu berarti disiplin dalam belajar dan juga disiplin waktu. Berarti tulis di sini disiplin belajar dan disiplin waktu. Oke, yang ketiga di sini dituliskan memakai pakaian sekolah yang rapi. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Bersih dan rapi. Boleh? Boleh. Oke. Bersih. Oh, sepakat dulu enggak? Sepakat. Katanya sepakat. Oke, berarti bersih dan rapi. Nah, bagaimana kalau kita sama-samakan juga dengan yang ini? Kan di sini dibilang menjalankan piket kelas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada saat piket. Berarti di sini bersih lingkungan, bersih diri, sama aja itu toh? Oke? Oke. Sepakat? Oke, yang keempat. Yang keempat di sini dituliskan bahwa jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Ini sudah kan? Bersih dan rapi. Sudah fix. Sepakat? Sepakat. Oke, lanjut. Jujur dalam ulangan. Berarti taruh apa? Boleh enggak? Bersikap jujur. Boleh. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, semua sepakat. Berarti apa tadi Benar bilang? Bersikap jujur. Bersikap jujur. Nah, yang kelima. Yang kelima di sini dibilang jangan buang sampah, belajar dengan sopan, selalu mendengarkan nasihat guru, angkat tangan. Jika ingin berbicara, angkat tangan. Apa? Iya, angkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Oke, berarti ditulisnya berbicara saat diberikan kesempatan atau angkat tangan saat ingin berbicara atau memberikan pendapat. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, angkat tangan saat ingin berbicara atau berpendapat. Oke, nah, menghargai guru dan teman, disiplin belajar dan disiplin waktu, bersih dan rapi, bersikap jujur, angkat
angkat tangan saat ingin berbicara atau berpendapat. Ada lagi yang Ner lupa? Nih, melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Apa itu kira-kira? Bisa masuk tidak dengan saling menghargai dan menghormati guru? Masih bisa masuk ya? Karena menghargai dan menghormati guru. Berarti kita harus menjalankan 5S. Bisa? Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat ini akan kita terapkan selama kita bersekolah. Mau di sekolah maupun di rumah. Supaya kita terbiasa budaya positif. Oke, kita baca sama-sama lagi. Keyakinan kelas 7A. Keyakinan kelas 7A. Ayo. 1 apa? Menghargai guru dan teman. Yang kedua. Disiplin belajar dan disiplin waktu. Yang ketiga. Bersih dan rapi. Yang keempat. Bersiap jujur. Yang kelima. Angkat tangan saat ingin berbicara atau berpendapat. Oke, jadi kita sepakati bersama. Siap? Ya. Bisa dijalankan? Bisa. Oke, kita tepuk tangan dulu. Keyakinan kelas. Ner berharap, Bapak Guru berharap kalian mampu menjalankan ini ke depannya dan semua bisa berjalan lancar ketika kalian akan belajar di sekolah ini. Semua terasa nyaman dan aman supaya semua bisa menjadi anak-anak yang sukses. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Demikian dengan keyakinan kelas di saat ini. Nanti pengurus kelas akan membuatnya juga di dalam kertas, bisa lembar kertas, dan kita akan tempelkan di kelas supaya kita bisa membaca. Baca setiap hari. Oh iya, kita harus sopan, kita harus disiplin, kita harus menghargai guru. Nah, ketika kalian melanggar ini, maka kita akan sama-sama apa? Bukan mendapat hukuman, tetapi akan mengembalikan lagi bagaimana, menggali lagi bagaimana apa yang sudah kita sepakat bersama tentang keyakinan kelas. Bisa? Ya, selanjutnya ini kalian akan belajar. Nanti sebentar ada guru yang akan masuk di jam selanjutnya. Silakan disiapkan.